Berdasarkan legenda rakyat Jepang yang beredar, Kuchisake Onna adalah seorang wanita dengan paras yang begitu cantik meski sebagian wajahnya tertutup oleh kain. Namun begitu kain penutup itu dibuka, maka penampilan mulut robek dari ujung telinga ke ujung lainnya lah yang akan kita lihat. Penulis dan folkloris Matthew Mayer mendeskripsikan kalau legenda ini sudah ada sejak periode Edo yang membentang dari abad ke-17 hingga ke-19. Meski belum diketahui secara pasti latar belakang kemunculannya, tetapi menurut beberapa legenda yang beredar, Kuchisake Onna dulunya digambarkan sebagai seorang istri yang cantik jelita dari seorang samurai. Kecantikannya yang luar biasa bahkan dapat memikat hati semua orang dari tahun 90-an untuk mempersuntingnya. Namun sayang, hal yang begitu tabu terjadi, di mana ketika sang samurai pergi ke medan perang, sang istri justru memulai perselingkuhannya dengan seorang pemuda tampan. Nah, seperti kata pepatah, sepintar-pintarnya bangkai ditutup, baunya pun tetap tercium juga. Perselingkuhan ini pun akhirnya terungkap dan diketahui oleh sang suami. Buta akan rasa cemburu dan terhianati, samurai itu pun mengambil pedang tajamnya lalu membelah mulut sang istri dari telinga satu ke telinga lainnya. Suatu adegan yang begitu sadis karena dilakukan dalam keadaan hidup tanpa anestesi. Mohon jangan ditiru ya. Nah, intinya, luka itu menjadi cacat permanen yang membuat sang istri dicap sebagai si buruk rupa. Tekanan yang begitu besar di masyarakat ditambah dengan trauma rasa sakit yang kian menggila membuat wanita itu terdorong untuk mengakhiri hidupnya. Versi lain dari kisah tersebut termasuk bahwa mulutnya dimutilasi selama prosedur medis atau praktik dokter gigi yang ternyata dilakukan oleh seorang wanita yang selalu iri dan dengki akan kecantikannya. Beberapa juga mengatakan kalau memang dari sananya mulut Kuchisake Onna dipenuhi oleh banyak gigi tajam yang tidak sengaja merobek lapisan sekitar mulutnya. Intinya, setelah kematian wanita tersebut, Kuchisake Onna dipercaya telah berubah menjadi Onryo, sebutan untuk roh pendendam yang diyakini mampu mengakibatkan kerusakan pada dunia hidup. Sedang menurut sejarawan dan penulis manga Shigeru Mizuki, Kuchisake Onna masuk dalam contoh yokai, sebuah istilah yang merujuk pada berbagai monster supranatural, roh dan setan dalam cerita Jepang. Dia paling sering digambarkan menggunakan topeng kain untuk menutupi mulutnya, atau dalam literasi lain bisa juga kipas atau sapu tangan. Sehingga kalau sekilas pandang, ia akan tetap tampak seperti wanita cantik pada umumnya. Beberapa juga menyebutkan kebiasaan Kuchisake Onna membawa alat tajam seperti pisau, parang, sabit, atau gunting besar yang kemudian akan ia gunakan untuk menganiaya atau membunuh korbannya. Menurut legenda populer, arwahnya masih sering bergentayangan di jalan atau gang sepi, terutama pada malam berkabut. Dia akan mendekati korbannya dan bertanya, "Utsukushi tomoimasu ka?" Jika mereka menjawab tidak, Kuchisake Onna akan langsung membunuh orang tersebut menggunakan senjatanya. Tapi jika menjawab iya, dia akan menarik maskernya untuk memperlihatkan senyuman extra large-nya. Lalu bertanya lagi, "Kore demo?" Nah, dari sini opsinya gak ada yang beres nih. Karena kalau menjawab tidak atau berteriak ketakutan, Kuchisake Onna jelas akan langsung membunuh orang tersebut. Tapi jika dijawab iya pun, hantu itu akan mengiris sudut mulut orang tersebut supaya mirip dengan penampilannya. Dalam beberapa versi legenda, Kuchisake Onna akan meninggalkan korbannya saat mereka menjawab iya untuk kedua pertanyaan tersebut. Tapi kemudian, ia akan mengikuti sampai rumah dan membunuh sang korban saat tertidur. Lah, jadi gimana dong Noi problem solvingnya? Tenang guys, jadi berdasarkan testimoni korban selamat, ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk kabur dari Kuchisake Onna.
Pertama, dengan mengatakan kalau penampilan sang hantu termasuk dalam kategori rata-rata. Ibaratnya kalau ditanya, aku cantik atau enggak sih? Jawabannya atau aja gitu. Dan yang kedua, memberi atau melempar uang yang berarti dia hantu matre atau bisa juga permen keras, khususnya sejenis beko ame atau permen dari gula karamel yang sangat disukai Kuchisake saat hidup. Juga dapat dilakukan dengan mengucapkan kata pomade sebanyak 3 kali. Ya, kalian gak salah denger kok. Ini adalah jenis pomade yang literally sering dipakai buat styling rambut. Usut punya usut, hal ini dilandasi oleh hipotesis bahwa dokter yang memutilasi Kuchisake kebetulan menggunakan pomade pada hari H, sehingga membuat kebencian akan pomade terbawa hingga akhir hayat hantu itu. Dan percobaan yang terakhir adalah dengan balik bertanya, apakah aku cantik juga? Dimana hal ini akan membuat Kuchisake Onna kebingungan dengan harapan kalian punya cukup waktu untuk berlari kabur. Tapi perlu diwaspadai juga ya, karena Kuchisake Onna dikatakan memiliki pergerakan yang sangat gesit. Jadi teruslah berlari dan jangan berhenti. Nah, legenda urban ini ternyata bukan sekedar legenda biasa loh, karena ceritanya yang terus diangkat oleh media massa dari tahun 78, Kuchisake Onna pernah membuat gempar dan menciptakan kepanikan massal masyarakat di Jepang, khususnya bagi siswa sekolah dasar dan menengah pertama. Bahkan dulu ada kejadian di mana aparat polisi mengerahkan banyak mobil patroli di kota Koriyama dan Hiratsuka. Ada juga mudik massal di kota Kushiro dan Niza, serta agenda pulang sekolah bersama guru dan pengawas lainnya. Namun di tengah kondisi yang sangat tidak kondusif ini, ada saja seorang wanita berusia 25 tahun di kota Himeji yang nekat melakukan prank berdandan seperti Kuchisake Onna dan berkeliaran membawa pisau dapur. Alhasil, ia pun ditangkap aparat kepolisian pada tanggal 21 Juni tahun 79 atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Senjata Api dan Pedang. Sejak saat itu, kepanikan pun mulai mereda. Nah, jadi itulah sedikit ringkasan tentang Kuchisake Onna sesuai request ya. Semoga kalian suka, dan kalau suka please dibantu like and share-nya. Jangan lupa subscribe-nya juga buat ngeboost semangat Noe bikin konten selanjutnya. See you!